Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuk artinya fokus, penuh tumbuhan, 3 dalam 1, gerak raga yang kita sertai gerak minda, yang kita sertai gerak rasa. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, yang pertama kita mohon kepada Allah agar Allah teguhkan iman Islam kita, yang kedua tentramkan jiwa kita, rumah tangga kita, yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang akan menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, soleh dan solihah, sehingga amalan kita yang kita rintis hari ini dan seterusnya merupakan mata rantai yang tidak akan putus, merupakan satu kesinambungan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Serta yang keenam, dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita kirimkan pada arwah para pendahulu kita, mak ayah kita yang mereka telah berjasa. Kedua, mereka jasa-jasa mereka tidak akan terbalas, walau dengan apa cara pun kita nak membalas budi dan jasa mereka. Kita hanya mendoakan, mampunya mendoakan, dan mereka juga menunggu-nunggu mana doa anak-anakku yang soleh dan solihah. Sebagaimana pada malam Jumat ini sentiasa kita meruntukkan dan beruntukkan, meluangkan masa kita untuk membaca tahlil arwah, maka kita doakan mereka semoga dijadikan kubur mereka taman-taman surga, dan mereka semoga dihimpunkan beserta para siddiqin, syuhada dan solihin dan para nabi ala hadiniyatis solihah. Bihaqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Segala puji bagi Allah, dialah maha raja, dialah maha disembah. Alladzi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud, yang telah menganugerahkan segala nikmat dan kurnia kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Seluruhnya dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang tak dibagi. Sekalipun dia menyembah syaitan, dibagi juga peluang oleh Allah untuk hidup di dunia ini dan diberi nikmat oleh Allah. Tapi ketahuilah, nikmat itu hanya satu bahagian dari 100 bagian. Yang 99 hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti, ditangguh akhirat nanti, bukan di dunia. Dunia ini seluruhnya dibagi oleh Allah. Maka Allah di'amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada yang empunya makom terpuji, waliwa'il ma'qud, dan pemegang panji Sayyidina Muhammadin, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, berikut para keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, ila nihayati kulli ma'dud, sampai kepada penyudahnya segala yang terbilang di alam semesta ini. Apa maksudnya? Salawat yang merupakan satu amalan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersolawat. Bahkan sebelum Allah menyuruh kita untuk bersolawat, Allah beserta para malaikatnya terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi
Sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 yang sentiasa kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat ke atas Nabi. Baru kemudian Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa hanya orang-orang yang beriman? Iya, karena yang hanya ada kesanggupan untuk mentaati suruhan dan perintah Allah hanya orang-orang yang ada iman. Orang yang tak ada iman, dia sami'na, mendengar seruan itu, tapi wasoina, kami menderhaka, tak cair. Mendengar, kupingnya yo krungu, ya, telinganya diberi oleh Allah dengar, tapi dia tak mendengarkan. Kalau dengar pun tak mendengarkan. Tapi kepada orang yang beriman, maka disuruh ya ayyuhalladzina amanu, karena orang-orang yang beriman itu innama qaulal mu'minina alladzina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang yang beriman itu apabila disuruh untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan apa? Sami'na, kami mendengar seruan itu, wa ata'na, dan kami sanggup mentaatinya. Maka disuruh orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang menyeru? Siapa yang menyeru? Allah. Kepada orang yang beriman, pada kita-kita ini. Maka kalau kita ada iman, merasa terpanggil, saya ya Allah, kami ya Allah, kita ya Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat dan salam ke atas Nabi. Maka jawabnya kita bersolawat. Ayo kita sama-sama membaca istighfar dan sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahab li rizqan wasi'ah wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat, semangat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah
wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati berkati Allah, hadiratnya tak ada, duda semua gitu. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Betapa ramai orang yang sehat tapi tidak afiat. Namun syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita sehat wal afiat. Apa bezanya Ustaz? Beza. Kalau sehat itu khusus pada jasmaniah saja, pada raga, pada kesehatan jasmaniah, fisikal saja. Tapi rohaniahnya, spiritualnya, rohnya sakit, ya, tak sehat, kering, menggerian, ya, apa lagi? Kurang vitamin, kurang gizi, kurang protein, kurang oksigen. Rohaniahnya, badannya sehat, ya, badannya sehat. Tapi bukan menjadi suatu ukuran, tolak ukur, bukan. Sehatnya jasmaniah belum tentu akan membuat sehat rohaniah. Tapi kalau rohaniahnya sehat, akan menarik jasmaniah menuju kepada sehat wal afiat. Nah, itu bezanya. Jadi ibaratnya kalau kita ini, artinya Allah memberi kepada kita yang lebih. Kalau tidak setiap wudu itu nak sholat, tapi kalau sholat mesti berwudu. Ya, awak wudu, nak sholat kan? Tak. Saya nak menjaga wudu. Aku nak baca Al-Quran. Nah, tidak setiap wudu itu untuk sholat, mesti sholat, tapi setiap sholat wajib berwudu. Karena merupakan syarat rukunnya. Sholat mesti berwudu. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi kita sehat, dalam keadaan sehat. Betapa ramai orang yang sehat tapi tidak afiat. Kenapa? Badan dia sehat, pergi kemana-mana boleh sampai, tapi ke masjid tak sampai. Nah, itu namanya sehat yang tidak afiat. Sholat hanya di rumah, lumpuh. Ya, kalau perempuan tak apa, memang surganya di rumah. Kalau laki-laki kok sholat di rumah, suruh pakai telepon aja sholatnya itu. Ya, tak payah pakai songkok, tak payah pakai sarung, pakai telepon aja. Ya, karena sholat di rumah hanya untuk perempuan saja. Itu namanya betapa ramai orang yang sehat tapi tidak afiat. Dan kita alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat dan afiat. Maka yang kita baca sholawat itu tadi loh. Sholawat merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Allah menyuruh kita sholawat, Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu bersolat. Maknanya sholawat kita ini, apapun bentuk sholawat itu, sama ada sholawat yang kita baca, sholawat apa itu tadi? Sholawat syifa. Ya, banyak kan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholat kalau tak membaca sholawat sah atau tak sah? Tidak sah. Khutbah Jumat pun kalau tak baca sholawat tidak sah khutbahnya. Tuh, tengok betapa pentingnya baca sholawat. Dan doa yang kita tidak iringi dengan sholawat, doa kita terputus, tidak sampai kepada Allah. Terjadi satu missing link. Karena antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, kita boleh berhubung dengan Allah melalui junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia sebagai utusannya, utusan Allah. Jadi tak boleh kita terus langsung direct kepada Allah tanpa kita memuji, membaca sholawat. Doa yang dimakbul, baca sholawat terlebih dahulu. Kita sebut nama Allah, puji Allah, sholawat. Pasti baru mohonlah kepada Allah. Dengan apa bahasa pun, tidak semestinya doa itu bahasa Arab. Ya. Untuk mencintai Rasulullah SAW pun juga demikian. Karena kita cinta Rasul.
mencintai Rasul, mesti langkah pertama kenal kepada Rasul. Kalau kita tak kenal macam mana kita nak kenal ya ini Ustaz? Kita tak pernah jumpa Rasul pun. Ya. Untuk mengenali Rasulullah, menghidupkan sunnahnya. Apa itu sunnah? Sunnah itu apa? Kalau dibuat dapat pahala, tak dibuat tak apa-apa gitu. Bukan, itu sunnah fikih. Sunat hukumnya sunat ataupun mandubah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tak dilakukan rugi. Itu sunnah menurut fiqh. Tapi sunnah itu apa sahaja yang dibuat oleh Rasulullah, apa saja yang diperkatakan oleh Rasulullah, bahkan takrirnya. Rasul tak buat, tapi Rasul tak mengucapkan, tak berkata-kata, tak memberi fatwa dengan sabdanya, tapi Rasul diam. Sahabat melakukannya, tapi Rasul diam. Melarang juga tidak, menyuruh juga tidak. Itu namanya takrir. Ya. Nah, itu bagi kita yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah, kita jadikan satu panduan, kita jadikan satu dalil hukum. Jadi apa saja yang dilakukan dan dikatakan serta ikrar takrirnya Nabi itu namanya sunnah. Ya, jadi sunnah itu apa? Bukan seperti sunnah dalam hukum fiqh ada fardu, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Bukan itu. Itu hukum dalam fiqh itu ada 5: fardu, sunnah, makruh, mubah, haram. 5 aja. Kalau ditanya hukumnya apa, salah satu di antara 5 itu. Ya. Merokok hukumnya apa? Ambil salah satu di antara 5 itu. Kalau tak makruh ya haram. Tinggal kita melihat dari sudut mana, sisi sudut pandang mana. Itu dalam hukum fiqh. Kalau dari sudut pandang memudaratkan kepada kesehatan dan mubazir, ya, dibakar, mubazir, duit kok dibakar, ya, itu hukumnya haram, ya. Tapi kalau saya banyak duit kok sana, saya banyak duit dibakar cuma cuma 40 ringgit satu bungkus. Rokok berapa? Satu bungkus berapa ringgit? Dunhill. Hah? Kaki rokok tahu? Segan pula nak jawab. Ya, berapa? 20. 20 ringgit. Kalau 20 ringgit dibakar, lebih baik 20 ringgit masuk dalam kotak amal kan dah dilipat gandakan oleh Allah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu buah biji, tanam kelapa sawit, cari grade A super, 1 biji, kemudian disemai kemudian 3 bulan 4 bulan kemudian tumbuh daun pertama, daun kedua. Lepas itu umur 3 tahun kita alihkan ke kita tanam di kebun, ya. Kemudian 3 tahun kemudian berbuah, mengeluarkan buah. Tadi 1 buah itu 1 biji, 1 biji fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta di jalan Allah seperti menanam sebuah biji, akan tumbuh 7 tanggai dan setiap 1 tanggai 100 biji. Artinya 1 biji itu tadi jadi 700. Bayangkan 700%. Kalau kita meletakkan kotak amal jariah 20 ringgit, sehari 20 ringgit, daripada buat ngerokok itu tadi 20 ringgit hanya diopong aja, dibakar aja ya. 20 ringgit.
20 ringgit kali 7 sudah berapa? 20 ringgit kali 7 140 ringgit. Ya, sudah dilipatkan dengan 7. Dan setiap satu biji, setiap satu tangkai 100 biji. Jadi 140 kali 100. Udah berapa? 1.400 atau 140 ribu? Hah? Kok pening kepala? 1.400. Kemudian dikalikan lagi 700. Pening kepala dah. Itu perumpamaan menanyakan. Tapi kalau kita melakukan perbuatan tabdzir, perbuatan mubadzirin, Allah mengingatkan wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah kepada hak yang mereka berhak, yang mereka itu berhak untuk bantuan fakir miskin, anak-anak yatim. Daripada satu hari engkau membakar rokok, membakar duit 20 ringgit itu, kau berikan bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Wala tubadzir tabdzira, janganlah engkau membuat mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadzir itu saudara setan, member setan, satanic grup setan dulu. Ya, wa kana syaitanu li rabbi kafura. Dan adalah syaitan itu engkar kepada Tuhannya, tak nak buat taat, tak nak patuh kepada perintah Tuhannya, sujud tak nak. Moyangnya syaitan suruh sujud oleh Allah sebagai penghormatan pada Adam, dia tak nak. Abah, ya, abah. Wa yuqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semua para malaikat menyunggur sujud, taat, sami'na wa ata'na. Ya Allah, aku mendengar seruan itu, datang perintah itu daripadamu, aku taat, menyunggur sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Iblis ya tanah, dia tetap bisa mendongak, ya, sambil mentayang-tayang ini, ya. Iblis, saya ya Allah, kenapa awak tak nak sujud? Abah wastakbara, menyombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gue ciptakan aku dari api, gue ciptakan dia dari tanah. Tanah dipijak-pijak, pun tak ada benda. Coba pijak api, kobong, nyombong dia. Padahal kelebihan itu Allah yang bagi. Ya, Allah tidak melebihkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, melainkan takwa, ketaatan, sanggup mentaati segala titah dan perintah Allah, no comment. Ya, sami'na wa ata'na. Sebenarnya Allah tidak melebihkan iblis kepada Adam. Dari segi penciptaannya semua sama di hadapan Allah, adalah hamba. Di hadapan Allah adalah makhluk. Allah sebagai khalik. Ya, Allah sebagai khalik. Maka ketika kita mengikuti jejak langkah Nabi, ya, maknanya kita sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Untuk cinta kepada Nabi, ikuti jejak langkahnya. Itu yang pertama. Nah, untuk dapat mengetahui jejak langkahnya, ya belajar sejarah kehidupan Nabi. Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhlah pada kehidupan Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah.
wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Ya, cinta kepada Rasul. Ini kan akhir-akhir kan banyak selawat cinta Rasul, cinta Rasul. Lah yang kedua, cinta Rasul itu banyak baca selawat. Sekali seperti selawat sifat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu kan salawat. Apapun salawat. Salawat tafrijiyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghumamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Itu sholawat juga. Apapun sholawat, baca aja. Kalau kita cinta pada Rasul, banyakkan baca sholawat. Wah, itu tak hafal, besar panjang sangat sholawat tafrijiyah. Dia sholawat sifat itu. Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah sholawat. Nah itu artinya sholawat itu mendoakan Nabi, akan tapi bukan maknanya Nabi perlu doa kita. Kalau kita Nabi tak didoakan oleh kita, kemudian Nabi tak mendapat sholawat, bukan gitu guys. Untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasul, kirim sholawat, hadiahkan sholawat kepada Rasul, pasti akan sampai kepada kita, balik kepada kita. Ya, ibarat kita menuangkan air yang sudah full cawan nih, full air. Kemudian apabila kita tuangkan air lagi, kemana dia? Melimpah kan? Melimpahnya kemana? Ke atas, ya ke bawah. Lah apa Nabi perlu doa kita? Tidak. Nabi sudah full sholawat, full sejahtera, full selamat, full kasih sayang Allah, full keampunan. Nabi sudah full segala-galanya. Maka ketika kita ingin mendapatkan aliran, mendapatkan limpahan keampunan, mendapat kelimpahan kasih sayang Allah, mendapatkan limpahan keselamatan Allah, maka kirim sholawat kepada Nabi. Ya. Nah itu yang disusun, itu kan susunan ulama. Ya kita ini kan ngikut sunnah, ngikut ulama kan. Kalau ikut Nabi, macam mana kita nak kenal Nabi? Kan melalui ulama-ulama, yang melalui tok-tok guru, melalui para asatidz. Maka perlunya kita mengaji, ngasah jiwa, ngaji, ngasuh jiwa, ngaji, ngasihi jiwa kita, asih jiwa kita. Kalau kita tak pernah ngaji, tak pernah hadirkan diri majelis ilmu, asal di depan layar TV, mulai dari lepas maghrib sampai larut malam, untuk buat apa tuh umurmu tersia-sia? Umurmu kau buang sayang. Allah beri kepada kita 24 jam sehari semalam. Luangkan baca kita membaca sholawat berapa kali? Ya. Apa kita tak pernah baca sholawat?
Kalau kita tak dipimpin baca sholawat, sholawat sifat, luangkan masa kita untuk baca sholawat. Ataupun sholawat kita hanya waktu sholat saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya sebanyak-banyak yang boleh. Rasul mengingatkan karena sabdanya man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asyran. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berikan sholawat kepadanya 10 kali. Untung kata untung? Untung kata untung? Untung beli 1 dapat 10 Kita berjual beli dengan Allah itu sangat untung. Kita menjual, Allah membeli. Kita diberikan, dan apa yang kita jual itu anugerah Allah juga kan. Allah beri kita lidah, bibir, mata, dan seluruh anggota badan itu dianugerahkan oleh Allah untuk kita persembahkan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Allah. Nanti akan dikembalikan kepada kita. Betapa maha murahnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu seperti itu. Ya, ibaratnya kalau ada orang meminjami modal kepada kita, saya tolong, saya nak niaga itu pinjam modalnya ya. Ya, saya bagi modal berapa ribu? 10.000. Baik, engkau beli. Nanti keuntungannya bagi 2. Itu aja udah kita katakan ini baik orang ini, dermawan. Dia bagi kepada saya modal untuk niaga. Untungnya bagi 2. Udah kata kita ini orang ini baik karena membantu kita. Sedangkan Allah memberi segala-galanya kepada kita. Beri tangan, berikan mata. Alam naj'alahu ainain. Bukankah kami Allah memberikan kepadanya 2 mata, walisan, lidah, wasyafatain, bibir, tangan, telinga, hidung. Ya, apa saja anugerah Allah. Ketika kita gunakan lidah kita, bibir kita untuk membaca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allah berikan 10. Baru sekali kita membaca sholawat ini, sekali kita baca, Allah berikan 10 kali ganda. Karena sholawat ini adalah dengan harapan kita syifa, sholawat syifa, kesembuhan dari segala penyakit, terutama penyakit-penyakit dalaman, penyakit rohania. Kalau penyakit jasmania, penyakit fisikal, pergi klinik, pergi dokter, jumpa dokter, beri obat, beri antibiotik, ya, beri obat yang sesuai. Cik sakit apa? Sakit pening kepala, dok. Dibagi obat pening kepala. Tapi kalau penyakit rohaniah ini, pergi ke klinik pun tak boleh buat. Dok, saya penyakit jantung apa? Kalau penyakit ini geram, selalu geram, dok. Ya tak boleh nak kesan dokter. Buat X-ray macam mana pun tak boleh buat. Dok, saya ini penyakit hasad dengki, dok. Saya ini penyakit tamak, dok. Apa obatnya? Lah yang dokter spesialis itu Rasulullah Tibbil Qulub. Dia adalah dokter hati, dokter penyakit jiwa. Jiwa manusia tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu penyakit jauh lebih dahsyat. Kok ngaget biar kaget, ini yang tidur itu biar kaget. Yang dahsyat itu takkan dahsyat ini. Dahsyat. Itu lebih dahsyat daripada penyakit-penyakit kronik yang lainnya. Penyakit virus COVID. Alah, apa itu? Sikit kecil tuh. Orang yang kena penyakit COVID tidak menyebabkan masuk neraka. Apa ada di dalam Al-Qur'an? Dikatakan, kenapa awak masuk neraka? Iya, dulu waktu saya punya COVID-19. Tak ada. Masalah kakum fi sakor, kenapa awak masuk ke neraka sakor ini? Padahal neraka ini sangat membakar, sangat dahsyat panasnya.
Apa dulu waktu hidup di dunia kamu tak diberitahu oleh para asatidz, para tok-tok guru, bahwasanya neraka ini sangat panas, membara, membakar? Iya. Mereka jawab, dulu aku waktu hidup di dunia lam naku minal musholli, tak sholat. Ya, itu penyakit. Penyakit rohaniah, nak sholat tinggalkan, sholat nak sholat, malas nak sholat, berat. Padahal bawa kelapa sawit 1 tan boleh terangkat. Tak boleh terangkat dengan tangan ya dengan lori. Tapi sholat subuh 2 rakaat di masjid berjamaah tak larang. Ada tak macam itu? Ada tak? Aduh, ya Allah. Pergi tengok bola ke Johor Bahru, ke Lakin, Padang Lakin sana, boleh nyampai. Bahkan boleh sampai ke Kuala Lumpur sana, ya, Bukit Jalil, boleh sampai ke Selangor sana. Tapi ke masjid jarak 100-200 meter, yang 300 km boleh sampai, tak sampai 1 km pun tak sampai. Pelik tak? Pelik tak pelik? Pelik. Itu namanya penyakit rohani. Maka berobatnya kepada Rasul. Kenali Rasulullah, dia tibbil qulub, dokter hati, wadawaiha, dan pengobatannya. Karena penyakit hati tidak dapat disembuhkan, mana-mana obat, mana-mana dokter tak boleh menyembuhkan. Tapi kita tampil sebagai dokter terhadap diri kita sendiri. Bangkitkan semangat untuk mengenali Rasul, menyayangi Rasul. Ya. Dengan kita mengkaji tentang sejarah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, baca sholawat, ya, pasti sampai sholawat itu, karena Allah bersolawat terlebih dahulu. Pasti sampai, pasti nyambung gitu. Apa pun sholawat yang kita baca, jangan seperti pahaman Wahabi, itu bid'ah, itu sholawat yang macam itu. Apa itu? Sholawat tibbil qulub itu bid'ah. Tahun ini 2023 genap 100 tahun ya bangkitnya keruntuhan Wahabi, pahaman Wahabi. Ya, dulu pahaman Wahabi yang ditajak oleh British, yang ditajak oleh, di belakangnya adalah gerakan Yahudi Freemasonry, apa? Freemasonry. Ya, yang ditajak oleh, yang dikuasai oleh Mossad sampai ke hari ini, menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah pada tahun 1924. Sekarang 2023, ini tahun yang ke-100. Maka setiap 100 tahun Allah akan kirimkan mujaddid yang akan membarui, ya, akidah umat Islam hari ini sudah diracuni dengan berbagai ideologi yang bercanggah dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh junjungan besar kita Muhammad SAW, diruntuhkan oleh pahaman Wahabi 100 tahun yang silam. Maka tahun 2023 ini merupakan satu, ya, artinya bangkitnya ahli sunnah wal jamaah. Maka kita berusaha untuk standby, terutama anak-anak muda hari ini. Jangan sampai lepak, jangan sampai anak-anak muda hari ini tak paham tentang sunnah Rasul, tak paham tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, ini adalah saat yang terendah, yang sifir, ya, artinya yang ke-100 tahun pada 2023 ini. Semasa pahaman Wahabi yang di belakangnya adalah Yahudi dan British. Sedangkan setiap sejarah 100 tahun nanti Allah akan utuskan mujaddid, pembaharu,
yang akan mengembalikan ajaran syariat Islam ahli sunnah wal jamaah. Empire Turki yang dipimpin oleh Empire Osmaniyah dijatuhkan 100 tahun yang silam. Saat sekarang ini saat kita bangkit lagi. Maka jangan sampai kita dengar, jangan sampai kita ikut pahaman-pahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Membaca Rasul dikatakan bid'ah. Apa itu baca? Salawat macam itu. Salawat tibil qulub. Kita mohon kepada Allah dengan banyaknya membaca salawat. Allahumma salli. Kan artinya salawat kan di situ. Semoga Allah memberikan kesejahteraan ala sayyidina, terhadap junjungan kami Muhammadin, Nabi Muhammad, tibil qulubi, dia dokter spesial, dokter jiwa, dokter hati, wadawaiha, serta pengobatannya, perawatannya. Maka kalau kita ingin mengobati penyakit rohaniah, kita kembali kepada sunnah Rasul. Banyak zikir, banyak sholawat, banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Ya, kembali kepada Rasul, dia dokter hati. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, dia adalah afiatil abdan, supaya kita diberi afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita mohon, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fiman afait, berikanlah kepada kami afiah seperti mana orang yang telah Kau berikan afiah. Di antara dua sujud kita duduk di antara dua sujud, di antara berapa yang kita minta? 8 yang kita minta. Rabbi firli, ampunilah dosaku, warhamni, kasihnilah daku, wajburni, cukupkanlah daku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, berilah aku rezeki, wahdini, berikanlah aku petunjuk, wa'afini, afiatkanlah aku, wa'fu anni, maafkan kesalahan-kesalahanku. Ini perlu kita pahami, ya. Maka perlu kita pahami, bacaan-bacaan sholat itu jadikan bahasa ibunda kita, sehingga apabila kita membaca terus live dengan Allah Subhanahu wa taala, direct dengan Allah Subhanahu wa taala, usul sampai nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, baru Allah akan makbulkan doa kita. Karena sholat di mana doa. Sholat itu berarti doa. Ya. Jadi sholawat yang kita baca itu pasti sampai kepada Rasulullah SAW dan akan kembalikan oleh Allah 10 kali ganda. Apapun sholawat yang kita baca, jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan pahaman yang bercanggah dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sehingga baca sholawat, kalau sholawat dilakukan, apa itu sholawat, baca sholawat kok dilakukan macam orang Kristen saja? Jangan berkanjak, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Jangan mudah terpengaruh. Iya tak iya. Kok iya tak iya? Kita kena yakin baca sholawat, apapun bentuk sholawat pasti sampai kepada Rasul. Ketika kita membaca sholawat, karena didahului oleh Allah dan para malaikatnya bersholawat terlebih dahulu, pasti sampai, garanti sampai kepada Rasul. Nah itu, kena yakin. Karena yang namanya iman itu yakin. Kalau kita iya tak iya itu ragu namanya. Ya, kalau ragu ya tak sampai, iya ke tak iya. Kena yakin sampai kepada Rasul. Jaminannya firman Allah, sabda Rasul, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asyram. Barang siapa membaca kepadaku 1 kali sholawat, maka Allah akan berikan kepadanya 10 kali. Kalau kita baca 3 kali, 30 kali, dan begitu seterusnya. 100 kali, ya berapa ribu kali, begitu. Yang jelas 10 kali ganda. Kalau 100 kali udah 1000 kali. Subhanallah. Kita baca, lebih-lebih kalau hari Jumat, malam Jumat, banyak kan baca sholawat. Apapun sholawat, ya. Apa sholawat yang saya seronok, yang saya suka, Ustaz, sholawat Badriyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatu
salamullah ala yasin habibillah. Saya terharu Ustaz kalau ayo baca salawat yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu pun sholawat juga, namanya sholawat badriyah, karena dia diambilkan dari keberkatannya sahabat-sahabat Rasul di perang Badar. Walaupun 313 sahabat Rasul melawan 1000 orang kafir, tapi dimenangkan oleh Allah, dijamin kemenangan yang 313 itu. Ya, sehingga sahabat-sahabat Rasul ini Masya Allah luar biasa. Itu limpahan sholawat, namanya badriyah. Kita ingin kemenangan supaya umat Islam ini tidak diinjak-injak oleh orang-orang kafir, orang yang musuh-musuh Islam. Maka bangkitkan semangat dengan mencintai Rasulullah SAW. Banyak membaca sholawat, banyak mengkaji tentang riwayat sahabat Rasul, ya, sejarah Rasul sewaktu perang Badar. Sehingga kita kemenangan demi kemenangan akan diperoleh. Maka sholawat tadi, sholawat tibil qulub wa dawaiya wa afiyatil abdan wa syifai wa nuril absar. Cahaya pandangan. Kalau pandangan mata boleh buta, dan pandangan mata boleh samar, tapi pandangan mata hati yang dipancari dengan kecintaan kepada Rasul, sinar nur Muhammad akan terpancar dalam hati sanubari kita, akan menerangi jalan kehidupan kita. Nuril absar wadiyaiha, penerangannya, cahaya penerangannya. Ya, gelombang nur Muhammad, pancaran nur Muhammad masuk ke dalam hati sanubari karena cinta kepada Rasul, nyambung rohaniah kita kepada Rasul, akan terpancar nur ilahiyah, akan terpancar gelombang. Hari ini kalau kita katakan nur itu sistem gelombang dapat mentransfer suara dari jauh ke dekat. Bahkan makin canggih, tidak hanya mentransfer ya suaranya, tapi wajah orang yang kita ajak cakap dengan melalui video call, kita boleh melihat wajah dia secara direct, dekat dengan kita. Ya, bye bye, dekat dengan kita ya. Kowe iki ngambung nyom apa? Gitu aku kekasih aku ya, yang aku ini ajak cakap. Nah, ketika sholawat kita terpancar cinta kepada Rasul ya dekat dengan kita, karena dia nuril absar. Ya, Nabi Muhammad nur di atas nur. Anta syamsun anta badrun. Engkau bak matahari yang memancarkan sinarnya, engkau bak bulan purnama yang menerangi kegelapan malam. Anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau adalah permata yang sangat mahal. Anta misbahus suduri, engkau adalah pelita hati. Ya, bersama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat apa namanya? Salawat Jibril. Ya, yang selalu kita baca itu ya Nabi, sama ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Shalawatullah alaika. Yang semangat itu juga tahun baru, kalau tak semangat lembek gitu. Lagi salawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu sampai kepada Rasul. Ya, meluahkan rasa cinta kita kepada Rasul. Ya Rasul, saya rindu kepadamu ya Rasul. Ya, apalagi kalau kita luahkan dengan Raqat aina ya syauqa walitaibata zarafat ishqa fa'ataitu ila habibi fahda qalba wa rifqa salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Itu pun juga sholawat, ya, untuk meluahkan rasa rindu. Raqat ainak, ya, artinya air mataku, artinya kedua mataku merindukanmu ya Rasul. Kalau sudah cinta Rasul, namanya sudah cinta, pasti akan merindukan kepada Rasul. Raqat aina ya syauqa, jadi menahan kerinduan. Kita belum pernah jumpa kepada Rasul, tapi kita cinta kepada Rasul. Ya. Wali taibata zarafat ishqa. Taibah itu nama lain dari Madinah. Rasulullah disemayamkan di Madinah, berada di Madinah. Ketika kita ziarah kepada Nabi, masya Allah, ya, saya waktu berada di Madinah, saya sering baca ini sholawat yang diijazahkan oleh guru saya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Salawat sejahtera ke atasmu wahai Rasul, ya, wahai kekasih Allah. Khudh biyadi, gapailah tanganku. Qallat hilati, betapa lemahnya dayaku. Adrikni, sampaikanlah hajatku. Ketika itu saya bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasul pancaran nur kuning keemasan, terang, lebih terang daripada matahari, dikelilingi oleh 4 orang sahabat. Ya, semasa saya berada di Madinah, sentiasa menahan kerinduan nak jumpa kepada Rasul, dan alhamdulillah Allah mengijabahkan saya jumpa kepada Rasul. Waktu itu mimpi, barang siapa mimpi bertemu dengan aku, maka aku sebenarnya, karena setan tidak dapat menyerupai wajahku, kata Rasul. Jadi kalau kita jumpa dalam tidur mimpi kepada Rasul, itu Rasul yang sebenar, karena setan tidak dapat menyerupai wajah Rasul. Ya, jadi kita menahan kerinduan, ya, dengan bahasa kita pun boleh, ya, seperti lagu nasyid ini. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat kukucuk tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku, agar dapat mengikut jejak langkahmu. Bersama sholawat ya Rasulullah ya Allah, kami rindu padamu. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lagi Allahumma sholli ala Muhammad
alaihi wasallim. Itu pun juga sholawat. Kita alih bahasakan dengan bahasa kita, menahan kerinduan kepada Rasul. Kalau kita tak ngerti bahasa Arab, kalau ngerti bahasa Arab, paham bahasa Arab, itu raqat aina ya syauqa walitaibata rafqan warifqa. Zarafat warifqa, menahan kerinduan ketika Rasul disemayamkan di Madinah. Kita berziarah ke Madinah, rindu kepada Rasul. Ya. Saya teringat semasa saya di kampung sana itu, kalau ini sebelum subuh itu ada tarhim tuh, ya tarhim. Tarhim itu waktu di Mesir, saya berada di Mesir pun saya dengar, ya. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Jadi di tarhim itu deh. Ya man asra bil amrilahi lailan. Tak ingat itu. Ya man asra. Ya man asra bi apa itu ya? Ya man Masih aja. Kalau Mesir banyak. Iya, kan Mesir ini selalu gitu. Itu selawat itu. Selawat sebetulnya selawat Nabi. Ya. Di selawat. Di Indonesia ada juga di Jawa, di Solo. Pernah saya dengar gitu. Subhanallah, ya. Jadi itu saya teringat masa di Mesir menjelang subuh jadi itu selawat kepada Nabi. Ya, meluahkan rasa rindu kepada Nabi, rasa kangen kepada Nabi. Maka apabila kita sudah ada tumbuh rasa cinta kepada Nabi, insya Allah kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah apa yang boleh sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dihimpunkan bersama orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ini saya tawab ya. Ada pernah saya ajarkan di sini ya tawab tubalaina. Dah belum? Jadi kita baca itu aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Tawab ya subhanakallahumma wa tahiyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.